Selamat pagi, siang, atau malam, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ruven Zuriel Henderson dari Sekolah BPK Penabur Intercultural Tanjung Duren di Jakarta Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas buku berjudul Kartini, Hidupnya, Renungannya, dan Cita-citanya, jilid kedua karya Wardiman Jojonegoro. Melalui video ini, saya akan menceritakan kembali isi buku tersebut dari halaman 15 sampai 140, sekaligus berbagai hal-hal berharga yang dapat kita teladani dari sosok Kartini dalam kehidupan nyata kita sehari-hari. Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879 sebagai putri kelima dari RMAA Sosoningrat, Bupati Jepara, keturunan bangsawan Pangeran Jojonegoro keempat dari Demak. Ibu kandung Kartini, Mas Ajeng Ngasira, bukan dari kalangan ningrat. Ia adalah Garwa Ampil, istri pertama yang dinikahi sebelum ayah Kartini menjadi bupati. Meskipun begitu, semua anaknya tetap berhak menjadi Gleningrat. Kartini tumbuh bersama dua saudaranya yang tak terpisahkan, Rokmini dan Kardina, yang disebut tiga saudara. Inilah lingkungan feodal tempat Kartini tumbuh. Kaum pria mendapat segala prioritas. Wanita berkedudukan rendah dan poligami sangat dinormalisasikan. Bupati Sosroningrat mendidik anak-anaknya dengan luar biasa. Sejak kecil, Kartini dan saudara diajak langsung ke tengah rakyat, menjunjungi kampung yang ditimpa bencana, melihat kehidupan rakyatnya, bahkan ikut bekerja sama dengan petani yang melarat. Kebiasaan inilah yang menanamkan rasa cinta kepada rakyat kecil yang tidak pernah paham dalam diri Kartini. Ia bersekolah di sekolah rendah bersama anak-anak Belanda. Namun, sekolahnya terhenti tiba-tiba ketika dia berusia 12,5 tahun. Setelah lulus sekolah rendah, Kartini harus menjalani tradisi pinggitan, dikurung di dalam rumah kabupaten sesuai adat feodal Jawa. Ia menjalani pinggitan seorang diri dari tahun 1892 hingga 1896. Sementara adik-adiknya masih bebas bersekolah. Kartini menyebut masa ini adalah hidup dalam neraka. Ia juga menghadapi konflik dengan kakak sulung Solastri yang menolak keras gagasan-gagasan modernnya dan kakak-kakak laki-laki Slamet yang merendahkan perempuan. Namun, dalam kesunyian itulah jiwa Kartini tumbuh dari kakak tercintanya R.M. Kartono. Ia menerima buku-buku bermutu tentang emansipasi, revolusi Prancis, dan masalah-masalah politik. Kartini membaca dengan nafsu luar biasa dan menyimpulkan bahwa akar dari semua permasalahan wanita adalah ketimpangan pendidikan. Ia mulai menuangkan pergolakan batinnya dalam surat-surat kepada sahabat penahannya, terutama Stella Zihandelar, seorang gadis Belanda. Ia percaya dirinya terpanggil untuk menjadi pemikir dan perintis yang membuka jalan baru bagi bangsanya. Setelah Solastri menikah dan meninggalkan kabupaten pada 1896, Kartini membebaskan adik-adiknya dari semua etiket feodal yang merendahkan, suatu pendobrakan adat yang belum pernah terjadi sebelumnya di kalangan ningrat Jawa. Ketiga saudara itu bersatu dalam ikatan yang mereka sebut head clover blood atau daun semanggi. Tiga jiwa tak terpisahkan, bersatu demi kemajuan wanita dan bangsa. Setiap hari mereka membaca, mendiskusi, dan berlatih berbahasa Belanda. Mereka juga menjalin persahabatan yang sangat berarti dengan Nyonya Ovik, istri asisten residen Jepara yang mereka anggap seperti seorang ibu. Tempat mereka bebas mengutarakan semua gagasan mereka. Pada 2 Mei 1898, atas desakan Residen Sitchhof dan Nyonya Ovik, Bupati Sosroningrat resmi membuka pinggitan ketiga putrinya. Setelah bebas, Kartini dan adik-adiknya langsung terjun ke masyarakat, berkeliling kampung, menjunjungi rakyat, dan mempelajari kehidupan mereka dari dekat. Mereka juga aktif menghidupkan kembali kerajinan tangan Jepara, mendorong pengrajinan ukiran kayu, memperkenalkan motif wayang ciptaan Kartini, serta mengembangkan kerajinan emas dan tekstil. Usaha ini berhasil dan Kartini diakui hingga hari ini sebagai pelopor kebangkitan seni ukir Jepara. Cita-cita terbesar Kartini adalah mendirikan sekolah untuk anak-anak perempuan Ningrat Jepara, membentuk mereka menjadi perempuan mandiri dan berperi kemanusiaan. Ia memohon kepada pemerintah Belanda agar diizinkan melanjutkan sekolah ke Batavia bahkan ke Belanda dan menjalin persahabatan yang sangat dalam dengan Nyonya Abedanon sebagai pendukung kuat cita-citanya.
Namun, tekanan untuk menikah semakin besar. Kartini pernah menulis dengan penuh kesedihan, "Kami diharuskan kawin. Harus, sebab tidak kawin itu suatu noda." Ia bergejolak antara keinginan bebas mewujudkan cita-citanya dan kewajiban adat yang tidak bisa ia hindari. Ada banyak hal yang kita bisa mempelajari dari kehidupan Kartini yang sangat relevan. Pertama, Kartini memandang pendidikan sebagai alat kemandirian ekonomi agar perempuan tidak bergantung secara finansial pada siapapun. Hal ini selaras dengan perjuangan Malala Yousafzai melalui Malala Fund yang menjamin akses sekolah bagi jutaan anak perempuan guna memutus rantai ketergantungan. Kedua, Kartini tetap menjaga jati diri bangsa meski menyerap pemikiran modern Barat. Prinsip ini tercermin pada Bong Joon-ho yang meraih sukses global lewat film Parasite tanpa meninggalkan identitas budaya Korea. Ia membuktikan bahwa kemajuan intelektual global tidak harus menghapus akar budaya asli. Ketiga, Kartini menunjukkan empati nyata melalui pemberdayaan pengrajin ukir Jepara agar mereka berdaya secara ekonomi. Semangat ini serupa dengan inisiatif Bill Gates yang melalui yayasannya menggunakan sumber daya besar untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan kesehatan komunitas global. Ketiga tokoh ini menunjukkan bahwa pengaruh paling bermakna adalah saat digunakan untuk mengangkat martabat sesama tanpa kehilangan jati diri. Sebagai kesimpulan, perjuangan Kartini membuktikan bahwa pendidikan dan rasa peduli adalah kunci untuk membawa perubahan nyata bagi bangsa, tanpa harus kehilangan jati diri kita. Semoga ulasan ini bisa menginspirasi kita semua untuk terus bertumbuh, berani, dan bersuara, dan tidak berhenti peduli terhadap sesama. Terima kasih atas perhatikan teman-teman. Saya Ruven Zuriel Henderson. Sampai jumpa dan Tuhan memberkati.